materi baru yaitu bab 2 tentang kemudian dalam lembaga keuangan itu ada istilah bank. Ya, sebelum kita bank itu kita setiap hari ya di dalam saku-saku kita itu ada uang. Apa kaitannya uang dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Cinta nggak dengan uang? Ada logo dari Bank Indonesia bahwa CBP, cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kalau yang punya duit nel gitu ya, saking banyaknya kemarin angpaunya masih banyak itu berarti tidak cinta sama rupiah. Ya, harus dirawat dengan baik, ya, diatur dengan apa namanya supaya nggak rusak. Karena bahan untuk membuat uang itu juga mahal. Butuh di bahan dasarnya, kemudian di percetakannya, desainnya ya, terutama yang di multimedia tadi diajari desain bagaimana uang itu diciptakan menarik dari tampilannya. Ya. Nah, kaitannya dengan uang ini supaya dalam bertransaksi kita bisa menjual, membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan kita. Kalau jumlahnya besar, kita nanti harus minta bantuan ke ada yang belum pernah ke bank? Sabun sedanten ya. Sehingga kita tahu apa artinya bank itu dikaitkan dengan uang. Bank itu apa bank? Yang ada di sekitar Solo sini bank apa saja yang ada? BRI yang dapat PIP dari SMP ya, kerjasamanya kalau nggak BRI enggak. Kemudian ada yang semacam bank, tetapi bukan bank seperti bank, bukan bank. Nanti kita bahas juga. Di dalam transaksi sehari-hari persis. Tapi kenapa kok dia bukan bank? Apa sih pengertian dari bank? Ada yang bisa bantu menerjemahkan istilah bank? Iya, jadi yang dibaca sekarang ditutup dulu, LKS-nya ditutup. Kita bisa membaca ya. Bank menurut kalian kalau sudah pernah masuk bank, melihat transaksi di sana, kejadian atau peristiwa yang ada di bank, lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Ya, dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jadi menghimpun itu kita sebagai nasabah, konsumen bank punya duit ya, kita nabung, datang ke bank membuka rekening. Ada yang belum punya rekening? Rekening tabungan. Ya. Kalau buat rekening belum 17 tahun belum bisa buat ATM ya, masih manual, mengambilnya atau menyetornya masih secara manual. Nanti kalau sudah 17 tahun punya KTP itu akan dirubah, ditambah identitasnya, fotokopi KTP dan harus membuat ATM, dibuatkan ATM. Ya, sehingga transaksi kita setelah ada ATM, ya, walaupun rekeningnya itu belum disertai ATM, boleh nggak ya kita membuka mobile banking? Belum boleh ya. Oke, ada solusinya apa nanti di Fintech, Financial Technology. Apa yang bisa kita gunakan untuk transaksi pembayaran walaupun belum 17 tahun? Ada Dana, gitu ya. Ada Shopee Pay, hanya nomor HP saja kita sudah punya Fintech, ya, atau alat pembayaran secara elektronik.
Atau istilahnya kalau di Shopee uang elektronik. Bisa untuk apa saja? Bayar paket. Membeli paketan pulsa, paketan kuota internet ya, pulsa listrik, pulsa apa lagi? Barang. Oh iya, bayar BPJS, PAM, Listrik. iya tadi listrik. Baik itu yang prabayar maupun tagihan. Kalau prabayar itu berarti kita beli dulu tokennya, masukkan sudah sesuatu di dalam. Tapi kalau pra itu tagihannya tiap awal bulan berikutnya ya, karena di ukurnya itu tanggal 20 tiap bulan dan dihitung tagihannya tiap tanggal mulai tanggal 1 bulan. Itu dan gitu ya. Ada arah uang masuk, ada arah uang menghimpun, itu dana masuk di bank. Disalurkan kembali berarti uang keluar dari ya, sehingga ada dua kegiatan. Ya. Kemudian secara garis besar bank itu dibagi menjadi berapa? Dua. Bank apa? Bank sentral dan bank umum. Ya, kalau bentuknya ada bank nasional atau bank milik pemerintah dan milik swasta. Jadi ada bank umum, bank sentral. Bank umum diantaranya tadi ada bank swasta, bank. Contoh dari bank milik pemerintah apa? BRI, BNI, terus Maybank itu termasuk bank milik swasta. Jadi kalau nanti melihat ya sambil jalan, jeng-jeng ke kota gitu, bank biasanya kalau ada nama PT, BRI dalam kurung di belakangnya TBK, terbuka, artinya bahwa bank itu milik pemerintah 51% lebih dikuasai oleh pemerintah, sisanya bisa sahamnya nanti ya, modalnya bentuknya saham. Akan kita bicarakan lebih lanjut pada pembahasan badan usaha. Nah, secara garis besar di bank ini boleh dibuka lagi LK. Wangi. Apa sekali? Keuangan. Ya, ini kemarin sudah menanyakan ke masing-masing kalian yang gaya belajar kesenangan, ini materi baru. Nanti kita coba belajar menurut gaya belajar kalian, sehingga dalam hal ini pembelajaran materi kedua tentang lembaga keuangan diberikan dengan diferensiasi pembelajar. Ini berkaitan juga dengan produk dari Kementerian Pendidikan yang baru, yaitu deep learning, pembelajaran mendalam. Bagaimana kalian yang harus aktif dalam memahami materi ini sesuai dengan cara belajar masing-masing sehingga lebih enjoy, lebih cepat memahami. Gitu ya. Kita coba dengan jadi sudah menyediakan 3 lembar kerja atau KPD, lembar kerja peserta didik atau tugas dalam bentuk kelompok berkaitan dengan lembaga keuangan kebetulan. LCD-nya juga sudah dibuat ya. Nanti materinya ini sampaikan di grup, kemudian
Kemudian nanti kelompoknya ini dibagi dalam tiga kelompok besar saja. Yang kemarin kalau yang dari analisis gaya belajar kalian yang kinestetik itu hanya sedikit ya, yang banyaknya auditor. Oh iya. Atau senangnya mendengarkan, melihat Memahami. tayangan video-video yang ada. Sehingga tiga kelompok ini nanti bertugas memahami materi lembaga keuangan dan ada satu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank atau industri keuangan bukan bank. Ya, di awal tuh ini hanya memberikan persepsi pemahaman materi, nanti diperdalam sendiri di masing-masing kelompok dengan menyelesaikan tugas kelompok yang ada. Saya tunjuk yang di kinestetik kemarin itu ada dua. Yang kinestetik nanti tetap sebagian dari yang auditori masuk di kelompok kinestetik ya. Kemudian yang senangnya otak atik gitu ya, pakai membuat apa ini? Infografik atau konsep peta masuk. Kemudian yang suka hal-hal baru ya di perdalam lagi dengan Bu. Kalau saya mau materi itu senang ya di ceritanya istilahnya, kemudian melihat, kemudian latihan soal. Nah, ini sudah ada feedback atau timbal balik dari apa yang sambil memperhatikan video. Ya, mohon maaf ini LCD-nya sudah buat. Ini sudah dibagi kelompok dengan gaya belajar kinestetik, visual dan auditory. Di sebaliknya sudah Bu ini siapkan lembar kerja kelompok ya di masing-masing kalian. Di kelompok kinestetik dulu ada Dela, Gita, Isna, Salsabila, Vicky, Saka, Regis, Fahri, Siva, dan Titi. Di gaya belajar auditory ada Anissa, Ferisa, Kesa, M. Hoirul, M. Aditya, Fatim, Nafisa, Noviana, Putri, Rafa, dan mereka. Kemudian yang kelompok terakhir, kelompok visual ada Alvin, Azam, Danis, Hafiz, Adiana, Aulia, Autika, Dalila, Diva, dan Siti. Ya, silakan sekarang duduk berkelompok. Kelompoknya ada 3, berarti 3 barisan ini aja ya. Kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok audio. Silakan kinestetik dipandu oleh Dela. Bisa meninggalkan kamera Dela ya. Beri kamera ayo. Panggil anggota kelompoknya. Kelompoknya Denis. Bisa dibawa buku LKS-nya ya, dan HP-nya dibawa. Kelompok visual dipanggil masing-masing anggota kelompoknya. Yo.
Berarti. Aku nomor 6. Rafa dapat jatah nomor berapa? Lebihan. Danis dapat jatah nomor berapa? Nomor 4. Bank Umum dan Bank BPR. Bank Sentral menjaga stabilitas keuangan negara, mengatur dan mengawasi sistem perdagangan menerbitkan uang. Bank Umum menghimpun dana, melayani pembayaran dan memberikan jasa perbankan sedangkan kepada masyarakat. Bank BPR menerima simpanan deposit, berjangka tabungan dan memberikan kredit kepada masyarakat di daerah pedesaan. Analisis mana yang paling menguntungkan antara koperasi, simpan pinjam, dan bank umum. Keunggulan koperasi simpan pinjam. Pertama, bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi tergantung pada pengelolaan internalnya. Hanya untuk anggota berbasis komunitas yang lebih profesional. Bank umum, keamanan atau aksesibilitas dan kemudahan transaksi, regulasi ketat dan sistem yang stabil untuk semua masyarakat, lebih cocok untuk kebutuhan komersial dan transaksi skala besar. Jadi secara mutlak tidak ada yang lebih menguntungkan. Kesimpulannya, baik koperasi maupun bank memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bank umum unggul dalam hal keamanan, aksesibilitas, dan kemudahan transaksi, sementara itu koperasi menawarkan bunga lebih tinggi dan keuntungan tambahan berupa pembagian hasil usaha. Kita bermain apa untuk menutup pembelajaran hari ini? Kalau gue ini bilang kecil, kita